Jadi santai aja lah dia. Santai saja. Nggak usah nampak di Tamu, nggak usah ngomong santai aja. Kita dulu kan mengapa mengambil ini kan tulis tentang sejarah. Saya sendiri kurang paham dalam sejarah. Saya hanya dalam karya dulu itu hanya ya banyak yang sifatnya simbol-simbol aja. Jadi tidak gambar-gambar yang realistis. Yang saya bertujuan untuk karena apa saya punya dokumen tentang cerita. Cerita Bangkalan, Madura khususnya Bangkalan, tapi cuma divisualkan melalui cerita. Itu konsumsi saya sendiri. Kalau masyarakat terserah kan. Sebetulnya kayak desa begini. Seniman itu kan punya hak, namanya hak lisensia musika. Jadi apa yang tersirat di dalam sanubarinya silakan tuang. Orang mau gaya mana punya komentarnya tidak monggo silahkan. Lisensia musika itu hak yang kita gunakan. Jadi saya dulu tertarik kenapa sejarah itu tidak mau kita lukis. Apakah hanya ditulis saja kan? Betul. Jadi sangat harus. Saya dokumenkan lukisan. Nah itu tujuan saya untuk untuk saya mengambil tema tentang rencana dulu nih kan menabing lancar dan sebagainya. Mungkin dalam agenda ini dalam 7 tahun. Karena 7 titik ya. Tempat itu panggilan. Tapi ya ke pelosok-pelosok gitu. Jadi intinya Tengkulek tidak berpikir tentang kemapanan dalam memang menggelar karya ini. Lebih baik Tengkulek ke masyarakat, atau berkondom sampai untuk mengangkat sejarah. Makanya Tengkulek nyabis dekat itu ingin masukkan, ingin agar lebih banyak materi yang kita dapat dari Panjenengan. Jadi begini deh. Pada intinya kalau kita mau citra Madura, khususnya Madura Barat, yang kalau di dalam istilah legenda, istilah dongeng, Bangkalan itu dari kata-kata asal peristiwanya lesak, Bengkalaan. Itu boleh-boleh saja begitu dibuka legenda. Tapi versi legenda. Kalau versi sejarahnya dari para raton atau negara Kertagama ataupun juga Sutasoma itu Madura itu pada zaman sejarah dibagi 3 lokasi dengan sebutan Gebang wilayah. Madura Barat sekarang ini kan Gebang Kulon, nah, ini disingkat Bang Kulon, nah, jadi Bangkalan. Kalau dari sisi sejarah itu, sedangkan Pamekasan itu Bang Tengah, Pangeran Panembahan Ronggo Sukawati. Kalau Sumenep itu Bang Peta. Kata Sumenep saja juga dari 2 sisi. Dari legenda Lesap itu ketika Lesap akan menaklukkan Sumenep perlu berbalas. Dalam bahasa Madura eson itu saya harus berbalas. Lesap itu sampai ke sana? Iya, Lesap. Babat Sumenep ada. Jadi Sumenep itu asal kata kalau dari legenda Lesap esongen, empok kosungen untuk menaklukkan Sumenep. Jadi ambil dari Lesap? Iya, dari Lesap. Tapi dari sisi sejarah lain lagi. Jadi Songenep itu berasal dari kata Sanskerta. Song itu lembah, enep itu rindang. Jadi Song enep itu lembah yang rindang. Dan kalau diurut dari sisi keratonan, tertua Sumenep Bangkalan. Kalau bisa dibantah itu. Abad 12 sudah ada Arya Wiraraja, banyak ide. Madura. Tapi belum jadi Madura itu. Sudah Madura. Bang Song enep itu. Dari sisi jadi pemerintahan di sana. Jadi Arya Wiraraja itu sebetulnya orang keraton Singosari yang dimutasi.
Dimutasi dalam pengertian memakai nikah pindah. Tapi ada sebab, ada alasan di dalam internal Singosari. Kenapa Arya Wiraraja itu orangnya cerdas. Pada zaman sejarah pun iri mengiri itu sudah ada. Nah itu yang kita perlunya belajar sejarah di situ. Apa? Oh iya. Yang sebelah barat itu. Yang sebelah barat. Jadi soal ini mengiri itu zaman sejarah Arya Wiraraja itu akhirnya di lingkungan Keraton Singosari pada zaman Prabu Kertanegara beliau orang yang tercerdas karena pintar dan cerdas, wawasannya luas. Akhirnya beliau dimutasi ke Sumenep. Itu maksudnya Sumenep pada waktu itu kan tidak ada apa-apanya, tapi setelah beliau ditempatkan di sana berkembang dengan baik dan akhirnya Arya Wiraraja pun menjadi pemikirnya dari Raden Wijaya ketika akan menaklukkan kembali Singasari yang akhirnya menjadi Wilwadikta di Trawulan Mojokerto. Kembali kepada Bangkulon. Bangkulon itu hanya ada 5 titik. 5 titik. Keraton awal itu pada yang tercatat di dalam sejarah pada naik tahtanya Raden Pradana Panembahan Lembur, dan keraton itu menjadi 5 titik yang sekarang sudah tidak berbekas. Di Bangkalan. Di Bangkalan, Keraton Arusbaya. Di situ ada Panembahan Lembur, ada Raden Koro, ada Pangeran Mas. Kemudian Keraton Mageger yang kedua di Sampang. Di situ ada Cakraningrat I atau Raden Prasena, putra dari Raden Undaan. Cuma sayang kesadaran beliau ada di Imogiri. Ini Januari ini nanti pengajian Ar-Rahman mau ke sana. Di Imogiri, Raden Prasena, Pangeran Cakraningrat I. Keraton ketiga adalah Keraton Tanjung Sekar Kedaton. Di sini bertakhta Raden Undaan, putra dari Raden Prasena dengan Kanjeng Ratu Saripah Ambami. Keraton keempat Keraton Sembilangan, yang bekasnya itu ada Taman Sari, menunjukkan bekas keraton. Ya, itu di situ bertakhta Raden Jurit atau Pangeran. Posisi mau neng kecul mungkin bare laut na Bengkalan samangken kontes di desa. Nah itu ya maksudnya Keraton Sembilangan gitu. Ini Raden Jurit atau Pangeran Cakraningrat IV yang ada kaitannya dengan Ki Gusti Maderai di Keraton Badung. Jadi Ki Gusti Maderai ini seorang putri Bali yang setelah bersuamikan Raden Jurit merubah namanya menjadi Raden Ayu Siti Hotijah dan makamnya disebut Keramat Pamekutan di Badung, Bali. Dan ya. Jadi antara Madura, Bangkalan dan Bali itu ada hubungan kekerabatan. Cuma tidak berputra, tidak berputra. Jadi nama asli beliau ketika Hindu Bali bernama I Gusti Maderai, putri Keraton Badung. Itu istri pertama. Istri ke-6. Jadi Raden Jurit itu istrinya yang resmi ada 5. Kemudian setelah beristri putri Badung ini beliau mempunyai 6 istri. Dan 40 dayang-dayang pria dan dayang-dayang putri yang mengiringi putri Siti Hotijah ini ke Badung tidak berani kembali ke Bangkalan karena ada peristiwa menyedihkan. Artinya Raden Ayu Siti Hotijah ini dihukum mati oleh ayahnya sendiri di Badung ketika berkunjung ke Bali. Yang menjadi Keramat Pamekutan. Peristiwanya sangat-sangat menyedihkan. Sportivitas yang tinggi anak. Iya. Orang tua, iya. Jadi kalau ayah memang akan menghukum saya, silakan hukum saya. Tapi mohon maaf, sebelum saya dihukum mati, saya mau sholat sunat 2 rakaat dulu. Dengan catatan nanti kalau setelah sholat sunat 2 rakaat, tidak usah saya dihukum mati dengan pedang-pedang dan senjata yang ada di sini. Cukup tusuk kulit, beliau mengeluarkan dari Raden Jurit, suami saya. Letakkan di dada saya, insya Allah saya akan meninggal.
dengan catatan setelah saya meninggal, tolong nanti kalau jenazah saya berbau busuk, silakan bakar seperti adat orang Hindu Bali. Tapi itu bisa. Ya, sebelum wafat itu. Jadi nanti kalau jenazah saya setelah salat sunat 2 rakaat kemudian busuk sendi ini di dada saya dan saya meninggal berbau harum, tolong buat makam di tempat saya meninggal yang menjadi keramat pemecutan itu sampai sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Keramat pemecutan itu salah satu keramat wali bitu di Bali. Salah satu. Seperti di sini saya pernah oleh banyak. Cuma saya pesiarohnya banyak dari Madura Timur. Oh, terima kasih. Nah, dari Sumeneb, Bekasi, iya sana. Aku lah berkunjung ke sana tahun 2009 dan 2012. Dan sekarang juru fungsinya Ijero Mangkubugat sudah meninggal di Candika Putranya. Nah, ini keraton keempat ya. Keraton kelima adalah Kodim. Sekarang jadi Kodim. Terakhir. Iya, Pak. Keraton kelima. Di situ ada 6 raja. Panembahan Sedamukti, Panembahan Tengah Mangkuadiningrat, Sultan Abdul atau Sultan Abdul Rahman Cakradiningrat I, Sultan Abdul Qadir, kata orang Bangkalan Sultan Abdul Qadirun, Panembahan Yusuf, dan terakhir Panembahan Ismail. Dan pada tanggal 22 Agustus 1885, sistem keraton di Madura Barat dibubarkan. Jadi omong kosong kalau zaman sekarang ada orang bergelar sultan atau pangeran, tidak ada. Pemangku adat ya, termasuk saya. Jabatannya pemangku adat, tidak boleh memakai gelar pangeran, sultan, tidak ada itu. Persoalannya itu. Iya, persoalannya sudah dibubarkan oleh Belanda. Kalau kita akan merevitalisasi lagi keraton, itu harus ke pengadilan internasional untuk membatalkan surat dari Gubernur Belanda itu. Oh, begesel. Bentuk apa? Tidak perlu. Yang penting kita tetap menggali sejarahnya karena memang Belanda sebagai penjajah sengaja merusak budaya dan sejarah di bangsa yang dijajah. Sengaja. Karena Madura ini oleh Belanda akan dijadikan Nederland kedua. Tweederland mau dijadikan Nederland kedua maksudnya. Jadi di situ ada hal-hal terkenal misalnya Pangeran Pragalbo itu zaman peralihan Islam Hindu ke Islam sehingga ada sebutan Pangeran Islam dulu itu Pangeran Pragalbo di Mahkamah Agung. Lah urutannya kalau siarah ke makam raja-raja itu itu memang harus dari Kidung Pelakaran dulu urutannya. Cuma umum tidak tahu. Iya. Yang umum langsung ke Asta Air Mata, Ratu Epu. Sebetulnya Ratu Epu itu urutannya dari Kidung Pelakaran, Makam Agung, lalu Pangeran Musarrif dulu, Asta Air Mata, baru ke Sultan Abdul Qadir. Urutannya begitu. Kata orang Jawa, unggah-ungguh tata kromonya kalau bersiarat. Lah orang-orang tidak ngerti ya, pokoknya Ratu Epu. Jadi Ratu Epu itu kan zamannya abad 16. Sementara Kidung Pelakaran abad 14, kacek 200 tahun. Jarak yang tidak sedikit waktunya seperti itu. Nah, itu penyebab itu apa? Penyebab dari yang perpindahan keraton itu ketika di Keraton Arosbaya itu bertahta Raden Pratanu, menantu dari Sultan Hadiwijaya Djoko Tingkir, itu masih aman-aman saja. Nah, dimulai dari persoalan ketika Raden Koro, putra beliau, Pangeran Tengah Raden Koro ini punya, ini cikal bakalnya dinasti Cakraningrat. Ini abahnya Raden Prasena. Nah, Raden Prasena waktu itu kan masih kecil, jadi beliau kemudian cek mungkin etela pagin, lo berdetirato karena masih kecil. Lah Setirato menjadi Pangeran Mas. Lah ketika Pangeran Mas naik tahta ini Sultan Agung lo terima dari Mataram. Sehingga pada tahun 1624 Sultan Agung dengan pasukannya menyerang Madura secara keseluruhan termasuk Arosbaya jatuh.
Nah, setelah jatuh kemudian Sultan Agung membawa Raden Prasena yang masih kecil ke Mataram, didewasakan di sana, kemudian dinikahkan dengan adik Sultan Agung. Versi Jawanya begitu. Tapi tidak punya putra. Ya. Jadi putra Raden Prasena Cakraningrat I dan dengan permaisuri dan istri-istrinya itu ada 11. Salah satunya Raden Gundaan yang beristri 1400 itu. Seperti itu. Saya mungkin Mas Hamid ada hal-hal yang paling penting dalam sejarah. Menurut Mas Hamid yang paling penting itu kira-kira Menurut saya perubahan sebutan Trah Cakraningrat ke Cakradiningrat. iya. Ya. Kenapa itu dari Cakradiningrat? Inovatornya Panembahan Mukti, putra sulung Pangeran Cakraningrat IV.